Saya Muhammad Zaki oleh kelas 12C dan ini adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak memerlukan perantara atau media untuk merambat, sehingga gelombang elektromagnetik dapat merambat meskipun berada di dalam ruang hampa. Level dari energi elektromagnetik tidak selalu sama. Semakin tinggi level energi tersebut, semakin pendek juga gelombang dari energi yang dihasilkan. Namun, frekuensinya akan semakin tinggi. Energi dari elektromagnetik ini sendiri merambat dalam gelombang melalui panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan juga kecepatan. Sama seperti gelombang transversal biasa, gelombang elektromagnetik memiliki arah rambat yang tegak lurus terhadap arah getarnya. Spektrum gelombang elektromagnetik merupakan eksperimen dari Heinrich Hertz. Gelombang elektromagnetik pertama kali dibangkitkan pada tahun 1887. Dengan menggunakan loop kawat, Hertz dapat mendeteksi gelombang dari jarak tertentu dan menghasilkan GGL pada saat perubahan medan magnet kawat. Nah, karakter dari gelombang elektromagnetik sama seperti gelombang cahaya yang dapat dipantulkan, dibiaskan, dan berinterferensi. Gelombang elektromagnetik tercipta berkat adanya perubahan medan listrik yang menyebabkan medan magnet juga ikut berubah. Dengan kata lain, gelombang ini terbentuk jika ada perubahan muatan yang dinamis. Proses terbentuknya gelombang elektromagnetik ini pertama kali dikemukakan oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1862 sampai 1864. Pada tahun tersebut, dia menggunakan teori yang menghubungkan erat medan listrik dengan medan magnet. Awalnya, sebelum abad ke-19, orang-orang hanya mengetahui cahaya tampak. Barulah pada tahun 1800, seorang astronom Inggris yang lahir di Jerman bernama William Herschel menyatakan ada sinar lain di luar cahaya tampak. Fakta ini ia sampaikan usai bereksperimen dengan memfraksikan berkas sinar matahari menggunakan prisma. Dari percobaan tersebut terlihat cahaya tak kasat mata di luar warna merah yang menyebabkan suhu termometer menjadi tinggi. Cahaya ini kemudian dinamakan sinar infrared atau inframerah. Setahun setelahnya, seorang fisikawan Jerman bernama Johann Wilhelm Ritter melakukan eksperimen serupa. Hasilnya ditemukan berkas sinar tak kasat mata dekat warna ungu yang menyebabkan plat perak klorida menghitam. Cahaya ini lantas disebut sebagai infraungu atau ultraviolet. Usai penemuan Ritter, terbitlah teori Maxwell sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya. Temuan Maxwell ini lantas dibuktikan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887, sehingga hasilnya terbukti terdapat gelombang di luar rentang sinar merah yang selanjutnya disebut sebagai gelombang mikro dan radio. Gelombang radio terbentuk dari osilasi elektron rangkaian listrik dengan panjang gelombang lebih dari 1 meter. Gelombang ini merupakan gelombang elektromagnetik terpanjang, namun memiliki frekuensi paling kecil dibanding jenis-jenis lainnya. Gelombang radio memiliki 5 spektrum, antara lain low frekuensi, medium frekuensi, high frekuensi, very high frekuensi, dan ultra high frekuensi. Gelombang ini dimanfaatkan untuk radio, televisi, dan telepon. Tetapi, gelombang ini dapat menyebabkan sakit kepala, kelelahan, hingga memicu kanker otak akibat radiasi yang dihasilkan dari alat komunikasi seperti handphone. Gelombang mikro sejatinya merupakan bagian dari gelombang radio, namun frekuensinya jauh lebih tinggi. Spektrumnya meliputi super high frekuensi. Gelombang mikro dihasilkan dari sebuah alat elektronik khusus seperti tabung klistron. Gelombang ini umumnya dimanfaatkan untuk microwave atau alat pemanas makanan. Tetapi paparan gelombang mikro dapat menyebabkan efek stres pada saraf otak. Gelombang inframerah memiliki frekuensi antara 10⁻11 sampai 10⁻14 Hz dengan panjang gelombang mencapai 700 hingga 1000 nanometer. Gelombang inframerah bisa digunakan untuk mendeteksi orang yang terkena virus atau sedang sakit. Tetapi, gelombang inframerah dapat menyebabkan luka bakar derajat ringan, alergi, hingga kerusakan lensa mata yang dapat mengakibatkan gangguan penglihatan. Cahaya tampak memiliki panjang dengan rentang berkisar antara 400 sampai 700 nanometer. Rentang panjang tersebut bersifat sensitif di mata manusia sehingga bisa terlihat. Cahaya ini merupakan gelombang elektromagnetik yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selain nampak dari fenomena pelangi, warna cahaya tampak ini juga bisa digunakan untuk lampu lalu lintas. Tetapi, cahaya tampak dengan intensitas tinggi dapat menyilaukan mata dan dapat mengganggu penglihatan. Gelombang UV atau ultraviolet memiliki panjang sekitar 1-400 nanometer dengan frekuensi sekitar 10⁻15 sampai 10⁻16 Hz. Sinar ini dihasilkan dari transisi elektron terluar suatu atom dan radiasi termal yang dipancarkan oleh matahari. Sinar UV, khususnya sinar UVB, dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi lambat.
Sinar UV dapat menyebabkan kanker kulit, katarak, dan berbagai penyakit lainnya, dan dapat merubah molekul DNA apabila terjadi lubang ozon. Sinar X atau X-ray memiliki panjang gelombang yang cukup pendek, dengan rentang antara 0,01 sampai 10 nanometer. Namun frekuensinya cukup besar, yaitu antara 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20 Hz. Sinar ini dihasilkan oleh transisi elektron yang lebih dalam atau terikat pada inti atom, atau biasanya juga terbentuk dari partikel yang diperlambat. Radiasi sinar X mampu menembus jaringan tubuh, sehingga biasanya dimanfaatkan untuk bidang kesehatan seperti CT scan atau ronsen. Tetapi paparan sinar X dapat menyebabkan kerusakan pada sel manusia apabila berlebihan. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang panjangnya paling pendek, namun frekuensinya paling besar dibandingkan jenis-jenis gelombang lainnya. Panjang gelombang ini kurang dari 10 nanometer dengan frekuensi sebesar 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25 Hz. Sinar ini dihasilkan dari inti radioaktif ketika terjadi reaksi nuklir. Sama halnya dengan sinar X, sinar gamma juga dimanfaatkan pada bidang kesehatan. Biasanya sinar ini digunakan untuk membunuh sel-sel kanker. Paparan sinar gamma dapat menyebabkan kemandulan apabila berlebihan. Jadi begitulah serba-serbi gelombang elektromagnetik. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Muhammad Zaki Aulia dan see you. Bentar. Abraham Lincoln pernah mengatakan, whatever you are, be a good one. Artinya, siapapun kamu, jadilah versi terbaik dari dirimu. Oke, see you.